Shalom, puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menyucikan hati pikiran kami, berikan roh-Mu kepada kami supaya kami takut akan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami takut akan Tuhan, maka Tuhan Engkau memberikan kepada kami damai sejahtera, hikmat marifat, firman-Mu. Bahkan Engkau Tuhan mau mendekatkan diri dan bergaul karib dengan kami. Bahkan Tuhan, ketika kami takut akan Engkau memberikan berkat rohani sehingga kami boleh mewarisi bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus, biar setiap kami dihinggapi roh takut akan Allah. Biar dimanapun juga umat-Mu, gereja-Mu, biar dipenuhi dan dihinggapi oleh roh takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, segala masalah, persoalan, tantangan, pergumulan yang kami hadapin Tuhan, baik itu kami mengalami paranoid, atau juga Tuhan kami mengalami ketakutan, kami juga mengalami yang lain-lain, guncangan persoalan masalah, masa depan, harapan kami hilang, bahkan sakit penyakit, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan kami boleh menemukan pertolongan, jalan keluar, hikmat dan keberhasilan datang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara, ada rasa takut yang memang harus kita kalahkan. Ya, takut itu saudara memang wajar, tapi harus kita hilangkan, yaitu takut akan sesuatu. Rasa ketakutan, takut akan masa depan, takut akan hal-hal kegelapan, setan-setan, saudara. Itu harus dibuang. Tetapi ada satu takut yang harus kita datangkan. Dan kalau bisa menghinggapi seluruh umat manusia, yaitu takut akan Tuhan. Jikalau takut akan Tuhan itu datang, maka takut masa depan, takut dengan setan, takut dengan apapun juga akan sirna. Jikalau takut akan masa depan, takut akan segala sesuatu itu ada pada kita, maka rasa takut akan Tuhan itu bisa hilang. Karena kita takut masa depan, akhirnya mulai kita menipu. Kita berbuat jahat, kita berbohong. Tetapi kalau kita takut akan Tuhan, kita percaya Tuhan akan memberkati kita. Oleh karena itu mari kita membaca firman Tuhan dalam Mazmur 25, yaitu ayat ke-12 dahulu. Saya mau bacakan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Pertama, ketika kita takut akan Tuhan, maka Tuhan memberikan jalan yang harus dipilihnya. Ketika kita takut Tuhan, maka Tuhan menuntun kita supaya kita berjalan di jalan yang Tuhan tentukan. Maka Tuhan masuk di dalam hati kita. Kita memilih jalan yang Tuhan pilih. Bukan kita memilih jalan pilihan kita yang bukan Tuhan pilih. Tetapi justru kita memilih karena saudara itu yang Tuhan pilih. Pertama, kalau rasa takut akan Tuhan, segala keputusan kita, segala pilihan kita, Tuhan akan menyelinap masuk dan menjadikan itu sebagai pilihannya juga. Sehingga kita mengikuti jalan kehendak Tuhan, bukan Tuhan mengikuti kita. Dan yang kedua kita lihat, ketika orang itu takut akan Tuhan, ayat yang ke-13. Saya bacakan. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudara, yang pertama tadi kita tahu bahwa jalan itu yang dipilihnya Tuhan menentukan. Yang kedua, ada mengalami kebahagiaan. Tuhan menetapkan hidupnya mengalami kebahagiaan yang kedua. Dan yang ketiga, anak cucunya mewarisi bumi. Oh saudara, bukankah kita hidup, kita ingin anak cucu kita supaya tumbuh takut Tuhan, dewasa, diberkati, dipakai Tuhan? Satu-satunya dimulai dari kita takut akan Tuhan. Maka Tuhan menetapkan kebahagiaan bagi kita. Itu yang kedua. Ketiga, anak cucu kita akan mewarisi bumi. Luar biasa. Ini takut akan Tuhan sudah ada 3. Belum kalau kita lihat takut akan Tuhan,
rendah hati takut akan Tuhan, itu saudara melihat itu, yaitu kekayaan, kehormatan, umur panjang. Itu ayat lain. Kita nggak usah bicara itu. Kita bicara yang ini saja. Pilihan kita itu adalah pilihan Tuhan. Luar biasa. Tuhan membuat hati kita memilih apa yang sudah ditentukan. Kedua, Tuhan menetapkan kebahagiaan bagi kita. Ketiga, Tuhan memberikan anak cucu kita mewarisi bumi. Luar biasa. Dan yang kita lihat keempat, ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada dia. Yang keempat, kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan bergaul akrab dengan kita. Bergaul karib. Kita menjadi sahabat Tuhan. Luar biasa sekali. Menjadi sahabat Tuhan, saudara. Kalau kita punya sahabat raja, senangnya luar biasa. Kalau kita punya sahabat pejabat, senang sekali. Ini kita punya sahabat karib Tuhan pencipta langit dan bumi. Ayo cepat-cepat takut akan Tuhan. Orang lain gak takut Tuhan, urusan belakang. Saudara, jangan lihat kiri kanan. Saudara, buat apa? Kita harus mendapatkan terlebih dahulu takut akan Tuhan. Untuk hidup kita, untuk anak cucu kita. Luar biasa, untuk kita bergaul dengan Tuhan. Bukan hanya itu, dikatakan juga bahwa Tuhan memberitahukan perjanjiannya. Luar biasa. Tuhan tak memberitahukan visinya. Ini loh, kamu akan dapat. Seperti kepada Abraham yang disebut sahabat Allah. Abraham, maka kamu akan menjadi berkat. Keturunanmu akan menjadi berkat. Kemanapun kamu pergi, siapa yang mengutuk kamu akan terkutuk. Siapa memberkati kamu akan diberkati. Luar biasa. Kita menjadi manusia, saudara, yang betul-betul terlindungi oleh Tuhan. Dikuasai oleh Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Siapa yang tidak bangga, tidak mau cari seperti ini? Salah besar kalau kita nggak mau. Makanya terus kita lihat juga. Yang terakhir, ayat 15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Kalau kita takut Tuhan, kita melihat Tuhan, kaki kita dilepaskan dari jaring. Saudara, kalau saya melihat ada seekor binatang yang kakinya terjerat di jaring. Wah, dia setengah mati keluar, semakin terikat luar biasa. Maka ada seorang yang menolong, dilepaskan, tapi dia meronta, tambah nggak bisa. Satu-satunya jalan, ya tunggu sampai dia lemah. Sampai tidak mampu, baru ditolong pelan-pelan. Karena dia terikat jaring. Hari ini, tangan Tuhan ingin menolong kita. Jangan meronta. Menyerah saja kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak berniat jahat. Tangan Tuhan itu menolong, bukan tangan setan. Kalau tangan setan mencelakai kita, datang di gereja. Oh, gereja kok gini ya? Jangan melihat gerejanya kok begini. Tapi lihat Tuhan yang akan menolong kita. Tuh, gereja orangnya kok seperti ini, kok kurang ramah. Jangan lihat orangnya, karena semua orang-orang itu terikat jaring. Semua orang di gereja yang melayani, maupun saudara yang datang, semuanya terikat jaring. Semuanya butuh Tuhan. Jadi saudara jangan melihat yang melayani itu Tuhan, bukan. Dia butuh Tuhan juga. Dia terikat jaring, cuma dia mulai menyerah. Saudara, meronta sedikit mungkin. Mungkin saudara meronta kencang. Jadi saudara jangan lihat dia. Kok ada masalah dia? Kok marahi saya? Kok tidak ramah? Ya karena dia juga mengalami kesakitan. Dia juga mengalami kekurangan, mengalami satu proses. Jadi itu wajar. Coba cari Tuhan semuanya. Kalau di gereja semuanya baik, saudara, berarti itu sudah surga. Karena semua walaupun kita melayani Tuhan, tetap ada persoalan. Sebab itu yang pasti, saudara, bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari jaring. Saya melihat ikan-ikan juga, saudara. Ikan itu meronta-ronta ketika kena jaring itu. Kasihan sekali. Apalagi kalau ikan itu memang bukan yang kita inginkan. Pasti kita akan lepaskan juga. Dan Tuhan ingin melepaskan kita dari jaring setan. Di mana setan ingin menjaring, dunia ingin menjaring kita untuk mencelakai, menghancurkan masa depan kita melalui narkoba, judi, obat-obatan bius, mabuk-mabuk,
pesta pora, saudara. Itu kita mau dihancurkan. Tuhan melepaskan kita dari jaring itu. Kita masih meronta. Kita datang di gereja. Terus kita lihat ada pendeta, pelayan Tuhan. Loh, kok nggak simpati? Oh, kita kecewa. Tapi kita kembali lagi ke tempat dosa salah, saudara. Kita datang di gereja tempat yang tepat. Loh, pendetanya kok nggak kurang bagus? Mungkin ya. Pekerjanya kok nggak ramah. Oh, mereka juga seperti kita. Hanya mereka sudah pelan-pelan datang kepada Tuhan. Cuman kita baru diundang. Mereka bukan Tuhan, mereka cari Tuhan. Dengan persoalan yang hampir sama dengan kita. Hanya iman mereka mungkin lebih kuat saja. Haleluya. Mari waktunya takut akan Tuhan. Dapatkan hal-hal itu. Mewarisi bumi, menjadi sahabat karib Tuhan, saudara. Luar biasa, saudara. Bahkan Tuhan memberikan kepada kita hal-hal yang tidak main-main lagi. Memberikan kebahagiaan. Juga Tuhan akan menunjukkan apa yang dipilihnya dan lain sebagainya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan datang di gereja, tapi tanpa ada takut Tuhan. Belajar takut akan Tuhan. Biar kita berdoa, roh takut akan Tuhan memenuhi gereja dan semua orang. Di dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan, supaya roh takut akan Tuhan menghinggapi seluruh umat manusia. Bahkan di gereja dan pelayan Tuhan semuanya. Supaya mereka mendapatkan kebahagiaan. Mereka memilih apa yang Tuhan pilih. Mereka mendapatkan ketetapan kebahagiaan. Anak cucu mereka mewarisi Tuhan bumi. Bahkan Tuhan kau melepaskan dari jaring. Engkau menjadi sahabat karibnya. Bahkan Tuhan kau memberikan Tuhan perjanjianmu kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari dekapkan tanganmu di dadamu. Jika engkau membutuhkan pertolongan, pergumulan, persoalan yang begitu berat, di dalam hal apapun juga. Dan jika engkau sakit, tumpangan tangan bagian sakit. Percayalah hari ini, sebesar apapun persoalanmu, hari ini seberat apapun pergumulanmu, sebesar apapun, sehebat apapun, sekuasa apapun musuhmu, ancamanmu, Tuhan terlebih besar. Penyakitmu juga, Tuhan terlebih besar. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat. Terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jikalau saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.